Tetapi saya sering apes katanya. Banyak yang menipu, banyak masalah juga dengan anak dan keluarga. Ada kamar tidur yang pintunya ke area ruang tamu, itu aja udah bisa bikin apes. Ya. Dari ruang tamu bisa melihat ke dapur, itu aja juga udah bikin apes. Ya. Masuk ke ruang tamu, ada tangga turun dari lantai 2, itu juga bikin apes. Dan ruang tamunya nggak ada. Ya. Tanpa adanya ruang tamu, hoki ancur-ancuran. Kamar tidur di atas garasi, mau wanita mau pria, kalau dia anak sekolah nih, pelajarannya bisa keganggu tuh. Nah itu harus diwaspadai oleh orang tua ya. Pakang mau tanya tentang rumah tangga saya. Sering bertengkar Pakang, apakah pengaruh karena kamar tidur ini berhadapan dengan dapur? Itu nggak usah ditanya, itu memang udah sering kali dijelaskan. Jangan sampai terjadi loh ini. Nanti kalau terjadi rumah tangga bisa bubar loh gitu. Pendengar Tempat Otak Radio Network, selamat malam teman Sonora. Anda kembali berjumpa bersama saya Hans Christian dalam program Penyusui. Malam hari ini juga seperti biasa sahabat Sonora sudah terhubung dengan Pak Kang Hompian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar hari ini? Oh selalu baik dong Hans. Hans juga pasti baik dong. Kabar baik dari Pak Kang. Pak Kang, hari ini kita akan mulai dari YouTube dulu Pak Kang. Oke, tetapi izinkan saya untuk mengucapkan sesuatu. Iya, boleh Pak Kang. Bahwa kemarin adalah tanggal 18 ya, dan itu merupakan hari kenaikan Isa Al-Masih dong. Iya, betul. Ya, selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Semoga berkat kasih karunia daripadanya selalu menerangi kehidupan kita semua, mendamaikan hati, menumbuhkan toleransi sesama, meniadakan perseteruan dan mendamaikan dunia demi kesejahteraan bersama. Amin Pak Kang. Waduh, doanya lengkap banget nih dari Pak Kang. Iya dong. Buat teman-teman yang merayakan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih kemarin tanggal 18 ini, dan di tanggal 19 ini kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga dari sahabat Sonora, begitu ya Pak Kang? Betul, ya. Oke. Ini hari tanggal 19 Mei 2023 toh. Ya. Bertepatan dengan tanggal 1 bulan ke-4 berdasarkan kalender Imlek. Ya. Artinya sekarang di kalender Imlek ini tanggal 1 begitu ya Pak Kang? Betul, bulan ke-4 ya. Nah, kita sudah mempublish video, ada 2 video yang seyogianya diseksamai oleh Anda, oleh sahabat Sonora yang masih jomblo. Waduh, ini tentunya penting ya kalau buat yang masih jomblo-jomblo untuk ditonton Pak Kang. Betul, ya, tinjauan untuk kasih gue dan gue ya. Itu tinjauan jodoh hingga 17 Juli 2023. Dan bagi yang sedang mengejar kesuksesannya, harap menyeksamai video bisnis ya. Untuk masa si gue hingga 17 Juni 2023, predikatnya atau hal slogannya adalah wujudkan gagasan dan kreativitas, semangat jadi landasan. Waduh, ini banyak dicari orang nih ya Pak Kang. Begitulah, mudah-mudahan kesemuanya itu bisa membantu sahabat Sonora dimanapun berada. Ya. Ini ada Zenap nih. Oke, boleh. Ada Juragan apa Zuragin kalau Zenap ini? Juragan kayaknya. Ya, bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Ya. Katanya begini nih, selamat malam. Kabar anak saya yang wanita. Yang wanita dia bilang ya. Satu garis lurus dengan pintu utama dan garasi. Kebayang nggak tuh Hans? Kamar anak wanita, satu garis lurus dengan pintu kamar dan garasi. Jadi pintu kamar dulu, terus garasi, kayaknya nggak mungkin dong ya. Iya. Kalau pintu kamar terus garasi. Garasi dulu baru ke pintu kamar kemungkinan ya Pak. Itu lebih mungkin. Atau
Ini pintu utama, garasinya di samping, terus kamarnya tuh searah dengan pintu tersebut dan garasi tersebut, ya toh? Oh iya betul. Nah, jika seperti itu, apa sudah benar atau salah dalam ilmu feng shui? Ya memang sih, kalau pintu yang berkesejajaran atau berhadapan atau berada pada satu garis lurus nih Hans, itu nggak masalah gitu. Oh iya. Yang jadi masalah, kalau pintu utama tadi dengan pintu kamar tidurnya tuh berhadapan langsung dan tidak ada penyekat, atau dengan pintu dari garasi dengan pintu kamar tidak ada penyekat. Nah ini yang salah gitu ya. Nah seharusnya dibuat penyekat. Jadi kalau itu terjadi tidak ada penyekat dan saling berhadapan, nggak peduli dia tuh kamar tidur wanita ataupun pria, tentu aja kena masalah ya. Nah apalagi kalau pintu kamar tidur tadi, ya tidur kamar yang dia bilang anak wanita tersebut, mau wanita mau pria atau siapapun, kalau itu ada di bagian daripada area ruang tamu, itu akan menimbulkan masalah keuangan Hans. Ya jadi sahabat Sonora harus waspada itu ya. Nah yang jadi masalah lagi, walaupun sudah di luar konteks ya, tidak lagi satu bersejajaran, tapi kalau kamar tidur tadi adalah di atas daripada garasi nih, kamar tidur di atas garasi, mau wanita mau pria, kalau dia anak sekolah nih, pelajarannya bisa keganggu tuh. Ya, jadi bisa menyimpang gitu ya. Nah itu harus diwaspadai oleh orang tua ya. Nah, tetapi kalau terhadap wanita yang perlu dipahami oleh Juragan atau Juragin Zenab dan sahabat Sonora adalah kalau kamar tidur tadi bersebelahan, berhadapan di atas atau di bawah ruang dapur. Nah, ini yang bisa menimbulkan gangguan pelecehan. Ya, jadi bukannya berarti kamar tidur tersebut tadi kan dibilangnya anak wanita gitu ya. Itu kamar tidur siapapun, kalau dia bersebelahan dengan dapur, anak wanita yang nanti kena masalahnya gitu. Iya. Ya. Jadi nggak boleh bersebelahan begitu ya Pak? Betul, berhadapan di atas di bawah juga nggak boleh, Hans. Ya, kita lanjut ya. Iya. Ada Yen GK. Ya, Juragan Yen bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Pakang, rumah saya 2 tingkat. Kamar tidur saya ada di bawah, anak saya di atas. Apakah boleh? Ya memang secara umum sih nggak ada masalah. Ya, secara umum boleh-boleh aja, mau di depan, mau di belakang ya. Nah, kalau penataan-penataan lainnya tidak berpantangan dengan apa yang kita sudah jelaskan dan sudah dipublish video-videonya pada FSE, tentu kemajuan akan terjadi juga kok. Nah, kalau sudah maju, barulah kita menghitung secara khusus. Kalau secara khusus tuh yang dihitung nih, Juragan Hans, juga sahabat Sonora, adalah yin yang 5 unsur kepala keluarga. Jadi kita perlu tahu datanya tuh seperti apa, data kelahiran yang lengkap gitu ya. Nah, itu untuk menentukan dulu posisinya tuh, posisi rumahnya. Nah, kemudian kita hitung lagi yin yang 5 unsur komposisi elemen dari masing-masing anggota keluarga untuk menentukan kamar si Anu di mana, kamar si Anu di mana, ribet sih. Kalau itu berkaitan yang khusus. Kalau yang umum boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak berpantangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum juga gitu ya. Itu bisa disersamai pada video yang telah dipublish pada YouTube FSE. Ada Cemu. Juragan Cemu bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Pakang, kalau ranjang saya bersandar di dinding terbuat dari kaca, tapi bukan jendela, apa ada efeknya? Gimana tuh jawabannya tuh, Juragan Hans? Mungkin bermasalah ya, Pakang. Kalau kacanya pecah kali ya. Iya, membahayakan begitu ya, Pakang. Tapi kalau kita kan beranggapan kacanya bagus gitu ya. Nah kalau kacanya bagus, yang penting kan dia kaca itu juga dinding toh. Nah tetapi ada satu hal yang terbaik memang kalau kita punya kepala ranjang bersandar pada dinding yang masif, dalam artian terbuat dari batu ya, batu bata, semen, kayu, triplek, bilik, bide. Tahu nggak bilik bide?
Nggak tahu Pak Kang. Kalau bilik tuh adalah dinding yang terbuat dari bambu toh, dianyam. Kalau bilik yang gede gitu. Oh. Nah, Iya. yang nggak boleh Iya. kalau bersandar pada jendela. Nah, kepala kancing nggak boleh bersandar pada jendela gitu ya. Nah, kemudian membelakangi pintu juga nggak boleh gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang kalau bersandar pada dinding kaca ya boleh dibilang masih lumayan deh ya. Tetapi harus diwaspadai, dinding kaca tersebut ada tiang-tiangnya nggak? Nah, tiang-tiang tengahnya ini yang bisa menimbulkan energi negatif terhadap orang yang tidur di ranjang tersebut. Hati-hati ya. Artinya selama nggak ada tiangnya aman begitu. Aman kalau memang dia flat itu cuma kaca doang. Dindingnya di ujung-ujung aja gitu ya. Nah, ada Tatia Amira. Ya. Pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau edisi pertama. Maaf mau tanya katanya. Kamar saya sampingnya sumur sanyo dia bilang. Tetapi ditutup. Ya. Kalau kamar mandi agak jauh dari kamar. Apakah sumur yang di samping kamar saya itu ada pengaruh buruk? Meskipun saya belum tinggal di rumah tersebut, masih kosong. Jadi rumah itu masih kosong. Masih belum ditempati begitu. Ada dampak jeleknya nggak nih? Mungkin kalau udah ditempati baru berdampak kali ya Pak Kang. Betul, itu hebat loh. Tetapi kalau tiap hari dia kunjungin, dia ada aktivitas di sana juga kan, Sama saja begitu. bisa ya, Pak. kena juga gitu. Walaupun efeknya tidak sebesar kalau dia sudah tinggal di sana ya. Nah, kemudian dia lanjutin nih. Tetapi saya sering apes katanya. Banyak yang menipu. Waduh. Banyak masalah juga dengan anak dan keluarga. Minta penjelasannya apakah kamar saya harus pindah ke ruang tamu karena sumur tidak bisa dipindahkan. Ya, ini memang pertanyaan bagus yang tentu saja patut diseksamai oleh semua sahabat Sonora dong ya. Kelihatannya banyak berkunjung tuh Pak Kang. Betul. Nah, memang sih minggu lalu kita udah bicara tuh mengenai tangga tuh ya. Itu juga manfaatnya bagus tuh buat semua. Tangga orang kaya bagaimana gitu ya. Ya, ada video tangga orang kaya, pintu gesek lebar, tanaman rambat. Nah, kalau ini nih, ya tentu saja kita karena pembahasan ini kita mau kasih judul nanti videonya. Kok apes terus? Kenapa sih? Iya, biar terhindar begitu ya Pak Kang. Nah, begini. Sebetulnya kalau misalnya sumur sanyo sudah ditutup, ada di kamar tidur, juga nggak masalah sepanjang sumur tersebut airnya dipakai. Oh iya. Yang nggak boleh tuh kalau sumur tersebut kita udah pakai nih, udah lama dipakai, terus kemudian tiba-tiba airnya jelek atau karena satu dan lain hal kita tutup, kita pampet, kita bikin di tempat lain. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Atau sumur tersebut airnya dipakai tetapi adanya di ruang dapur, tetap nggak boleh. Apalagi kalau sumur tersebut adanya di bawah kompor. Itu yang nggak boleh ya. Iya. Nah, jadi seperti misalnya kita punya rumah feng shui-nya salah, kita kontrak ini pada orang lain, itu nggak masalah. Yang bermasalah tuh orang yang kontrak kok, Yang tinggal di situ ya. yang tinggal di situ. Jadi kalau rumah kosong nggak ada urusan gitu ya. Iya. Nah, jadi sumur ya, sepanjang saya tegankan lagi, apakah itu sumur bor, sumur timba, sepanjang airnya masih dipakai tidak masalah. Nah, kalau masalahnya sering apes nih, apa sih penyebabnya tuh juga kan Hans? Sering apes. Mungkin sering berkunjung itu tadi ya Pak Kang, atau misalnya warnanya nggak cocok yang dia pakai, warna baju begitu. Artinya apa? Artinya banyak penyebab ya yang bisa mengakibatkan hal itu terjadi dong. Betul. Kita mesti hitung dulu nih yin yang 5 unsurnya. Jadi sebaiknya Juragan Tatia Amira atau Juragin Tatia Amira kirim dong data kelahirannya ya, kepala keluarganya siapa, tanggal lahirnya siapa, jam lahirnya, yang jelas ditujukan ke Radio Sonora ya, 0812 112 9200.
Nah itu, nanti kita bahas tuh apa penyebabnya gitu ya. Iya. Sebab apa? Misalnya gini deh, ini sebagai satu tinjauan. Tadi kita udah bahas di awal tuh. Iya. Kalau aja ada kamar tidur yang pintunya ke area ruang tamu, itu aja udah bisa bikin apes. Iya. Dari ruang tamu bisa melihat ke dapur, itu aja juga udah bikin apes. Iya. Masuk ke ruang tamu, ada tangga turun dari lantai 2, itu juga bikin apes. Nah, Iya. atau juga karena apa? Karena kekeliruan karakter dalam segala hal, misalnya apesnya karena berbisnis nggak cocok, ya, menangani sesuatu nggak cocok, jadi banyak penyebab, toh. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan anak, tadi dibilang dengan anak dan keluarga. Iya. Nah, kalau berkaitan itu, tentu saja kita mesti tahu elemen komposisinya seperti apa. Ya. Kemudian kedua, apakah pada barat laut rumah ada kekeliruan nggak? Sebab kalau ada kekeliruan di sana, artinya apa? Artinya memang sebagai orang tua, kita dalam mendidik anak kurang lempeng gitu. Jadi nggak ada rasa satu apa ya, kewibawaan, satu pengayoman begitu ya. Ya. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Nah terus kemudian dia tanya, apakah kamar tersebut saya pindahkan ke kamar tamu, boleh nggak tuh? Mungkin lebih baik enggak ya bahkan. Lebih baik enggak. Nah, Karena iya. tahu. Menurut Bakang bagaimana di Bakang? Memang betul jawabannya. Misalnya itu kan kalau rumah itu belum digunakan kan nggak ada efek. Iya. Kita berbicara kalau rumah itu sudah digunakan oleh Juragin Tatia Amira, kemudian kamarnya diganti dipindah ke ruang tamu dan ruang tamunya nggak ada. Ya. Tanpa adanya ruang tamu, hoki ancur-ancuran. Jadi Penting tuh ya Bakang. karena ruang tamu adalah mulut untuk masuknya makanan kita. Jadi disitulah ukuran kita bisa sukses apa enggak. Ya. Misalnya ada pertanyaan juga begini nih, dari Yohana Toa Tubun, bertanya pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 1. Nama saya Rosario Roni Solotang. Ya. Mau tanya, hoki saya apa, pantangannya apa? Ya. Mohon penjelasan. Nah, bisa dijawab nggak? Harus mengirim data ya Bakang. Betul, jadi Begitu. kita ulangi sebelum break nih ya. Ya. Untuk Juragin Tatia Amira atau Juragan, kemudian juga Juragin Ibu Yohana Toa Tubun, tolong karena kita butuh data kelahiran, tolong dikirimkan ke Sonora 0812. 112-9200. Dan satu hal perlu digarisbawahi, Feng Shui bukan suatu pengetahuan atau ilmu yang mistik. Iya. Bisa dihitung begitu ya Bakang ya. Betul. Baik, kita break dulu sejenak Bakang. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat selalu jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara saya Pantau Kaki Radio Network masih di Feng Shui Sonora segmen kedua dan masih membahas pertanyaan-pertanyaan dari YouTube Bakang. Iya, begini. Kita lanjutkan, masih ada 5 menit nih Bakang sebelum Iya, kita kembali. saya mau ngejelaskan dulu. Iya. Ada yang bilang di samping saya nih katanya, kok Pak Kang sekarang suka nekenin bahwa Feng Shui itu harus dihitung. Memang sih, ada yang bilang juga, Pak Kang kan bisa tuh kalau ada orang telepon tahu rumahnya seperti apa katanya. Kan itu juga bisa dong, nggak usah pakai data. Katanya. Betul. Namun itu kan perlu ada orang yang
ngomong dong ya. Saya harus mendengar nada dia. Ya. Terus kalau ketemu, kita juga bisa lihat wajah, bisa lihat segala macam hal. Atau kita juga menghitung dengan media yang lain gitu ya. Memang biasanya seorang yang bisa menguasai feng shui dia memiliki pengetahuan supranatural. Tapi kata-kata lah ya. Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu enggak gitu ya. Tetapi feng shui-nya sendiri memang harus sangat dengan hitungan gitu ya. Itu jadi pelengkap aja yang lainnya. Betul ya, jadi harus dipahami bahwa feng shui harus dihitung. Iya. Saya lanjut ya. Baik, Pak Kang. Ada Niken Fernanda pada video Sachi septic tank, cermin dan kamar mandi WC. Pagi Pak Kang, saya mau bertanya, bagaimana feng shui rumah yang mempunyai kamar mandi, maksudnya kamar mandi WC ini ya, lebih banyak daripada kamar tidur? Dan bagaimana kalau di setiap kamarnya ada kamar mandi dalam? Mohon penjelasannya karena semakin banyak perumahan yang didesain demikian. Terima kasih. Ya begini ya. Andai kata kita jadi developer nih, bangun rumah, ya tentunya kita harus lihat pasar dong ya. Betul. Maunya pasar gimana? Orang modern ya nggak mau punya rumah yang seperti zaman dulu. Kamar mandi WC-nya jauh dari rumah, ada di kandang ayam. Harus keluar dulu begitu ya Pak Kang? Iya, ada di atas kandang, ada di atas kolam. Iya betul. Ya, jauh lagi dari rumah. Nah, rumah-rumah modern ya itu maunya paling nggak ada satu yang di dalam rumah gitu ya. Itu kan udah hebat gitu buat rumah sederhana. Tapi buat orang yang katakanlah ada lebih lah gitu, tentu maunya lebih efisien lagi. Di setiap kamarnya ada kamar mandi WC dong. Betul. Ya nggak masalah, sepanjang kamar mandi WC itu dikondisikan tidak bertentangan. Tidak misalnya pintunya berhadapan langsung dengan ranjang gitu ya. Ada tuh video-videonya, tolong diseksamai gitu ya. Nah, misalnya gini deh, Hans di rumah punya kamar 4. Punya kamar 4, masing-masing ada WC. Udah pasti ada 4 WC dong. Betul. Nah kemudian supaya buat ada tamu yang datang, tambah satu lagi di luar buat tamu. Masa tamu disuruh masuk ke kamar tidur? Enggak dong. Iya. Berarti udah lebih banyak. Ya, jadi enggak masalah sepanjang tidak menyalahi aturan, tidak menimbulkan energi negatif, itu sah-sah aja gitu ya. Masih ada waktu? Masih 2 menit lagi Pak Kang. Oke. Saya mau mengunjungi Dasmiati pada video Sachi septic tank, cermin dan kamar mandi WC. Kalau WC menghadap ke timur bagaimana? WC boleh aja menghadap kemana aja. Yang penting nggak boleh menghadap atau membelakangi jalan di depan rumah. Jalan di depan rumah yang patokannya apa? Ya pintu utama. Di mana pintu utama berada, disitulah jalan yang dimaksud sebagai depan, ya. Ada Sally ZP2 pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi kelima. Selamat pagi Pak Kang, jika kita tak ciong, lagi nggak ciong nih, apakah ada sektor tertentu dari rumah yang nggak boleh direnovasi? Ya enggak semuanya boleh direnovasi. Kenapa jadi bingung sih? Kalau nggak ciong apa sih yang jadi hambatan? Boleh aja. Dari atas sampai bawah semua boleh. Boleh. Iya, ada satu lagi nih ya. Ada sniper labai. Sniper labai pada video mau cepat sukses, ubah pintu WC, tangga keliru. Apakah menancapkan tiang rumah bagus di hari Valentine? Bagus nggak? Tergantung tanggalan ininya ya. Betul, kita nggak ada urusan sama Valentine ya. Karena Valentine itu bukan dihitung berdasarkan kalender bulan, dihitung berdasarkan kalender Gregorian. Ya. Jadi yang harusnya adalah tiang pancang. Apakah itu, kalau itu adalah awal pembangunan rumah, harus disesuaikan dengan keselarasan kepala keluarga. Tapi kalau pemasangan tiang pancang itu bukan awalan daripada pembangunan rumah, silakan aja mau kapanpun, mau dipas-pasin sama hari Valentine juga nggak ada urusan. Boleh-boleh aja gitu ya. Iya betul. Tapi perlu dipahami bahwa Feng Shui dan ramalan 12 Shio dihitung berdasarkan kalender Imlek. Dan oleh karenanya pula menghitung kedudukan rumah hadap rumah juga berdasarkan kalender Imlek.
Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya menghitung kuah dengan menghitung tanggal lahir dari tahun internasional, berarti itu udah ngaco, karena tahun internasional dihitung berdasarkan sonar bukan lunar. Betul. Ya kan, Gregorian tuh berbeda dengan Imlek. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan begitu sahabat Sonora lebih paham dong ya. Amin. Semoga ya. Bahkan kita berdua sejenak. Oke. Kita kembali sesaat lagi sahabat Sonora hanya di Feng Shui Sonora. Selamat malam sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Feng Shui Sonora di malam hari ini. Dan juga Hans masih bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Dan kini saatnya untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp di 0812-112-9200. Kita mulai Pak Kang? Ayo. Kita mulai ada Randy, Romeo, Eko, Nano, Delta, India. Iya. Lahirnya 22 Tanggal 22 bulan 3 bulan 3 tahun 1993. 1993 Lahirnya 9:15 pagi. 9:15 pagi ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya, saya kerja sebagai sales handphone dan tahun ini istri saya rencananya mau jual baju online. Cocok atau tidak? Untuk rumah bagusnya menghadap kemana? Dan terakhir kesehatan. Ini disertakan juga dengan nama tanggal lahir istrinya. Perlu disebutkan juga Pak Kang? Oh iya, kalau enggak bagaimana saya tahu namanya siapa? Untuk istrinya namanya Inghua. Inghua. Nano, Ya, Golf, Hari, ya, Ulfa, ya. Alpha. Oke. Untuk tanggal lahirnya 23 23 bulan 12 bulan 12. 1995 Oke. jam 12:50 malam. Jam 00:50. Iya, 00:50 malam. Oke. Kalau untuk jualan handphone sebagai hardware, Iya. untuk Randy agak berat ya. Tetapi untuk pulsanya itu lebih gampang gitu ya. Oh, iya. Softwarenya jauh lebih gampang daripada hardwarenya. Sedangkan untuk istri yang mau memulai usaha di bidang pakaian, Iya. kalau itu pakaiannya polyester, nylon gitu ya, dan kulit imitasi misalnya itu bisa, tetapi bahan-bahan yang lainnya itu berat. Bahan campurannya pun berat. Jadi memang bahannya juga pilihan begitu ya Pak Kang? Betul. Dan tadi untuk rumah bagusnya menghadap kemana? Rumah Dan kesehatan katanya Pak. bagusnya menghadap ke timur laut atau ke barat daya. Ya, kesehatan Randy sama istri sebaiknya jaga pencernaan. Kemudian Randy juga harus tahu jaga diri, jangan banyak begadang ya. Karena saya khawatir nanti ada masalah pada jantung, begitu juga istrinya, yang malahan istrinya yang lebih agak berat gitu ya. Ya. Makanya kepada istrinya juga saya berharap tidak banyak mengkonsumsi daging. Apalagi yang asin-asin, tolong dihindari, benar. Yang penting tadi itu jangan begadang begitu ya Pak Kang, dua-duanya. Iya, Baik. Kita lanjut Pak Kang. iya. Kita lanjut, ada Andreas, Andreas. Alpha, Nano, Delta, Romeo, Eko, Alpha, Sierra. Oke. Pria 22 22 bulan September bulan 9 1971. 1971 Jam lahirnya 15:00. 15:00 ya. Nah, pertanyaannya adalah pintu rumah menghadap ke timur,
usaha apa yang cocok nih Pak Kang? Contohnya seperti apa? Kalau pintu rumah menghadap ke timur, nggak ada urusannya sama bidang bisnisnya, cocoknya usaha kemana. Kan dia bilang, pintu ke timur, usahanya cocoknya apa gitu. Ya jadi kalau rumah masalahnya ke timur, itu kecocokan atau tidaknya sebetulnya sudah dijabarkan ya pada video kedudukan dan hadap rumah. Di sana bisa dilihat ya. Ya. Nah, hadap pintunya memang sudah oke gitu ya. Posisi kedudukannya juga termasuk oke. Tapi penjelasan lebih lanjut sebaiknya video yang tadi disebutkan disimak juga. Kemudian apalagi pertanyaannya? Cuman ini aja Pak Kang, hanya soal usaha saja yang cocok apa dan contohnya apa? Oh, usaha yang paling cocok yang berunsur tanah dominan, campuran tanah logam, tanah kayu, jumlahnya banyak sekali. Misalnya contohnya rental jasa adalah bidang berunsur tanah. Kemudian pilihan lainnya sabrek-abrek, lihat di buku ya, ada di halaman tertentu nanti dijelaskan pada YouTube-nya ya. Ya. Jadi itu saja, ada catatan lain Pak Kang untuk usaha? Yang penting kalau mau betul-betul sukses, Andreas yang penting sering pakai baju warna hijau yang ada merahnya. Ya. Ya, kurangi baju warna putih dan tolong keras kepalanya dibuang dan jangan banyak mendendam pada orang, maka kelancaran rezekinya akan cepat sekali berdatangan. Wah. Akan itu cepat tadi sekali ya. terwujud. Yang ada merahnya gitu ya Pak Kang? Betul. Itu menjadi kunci yang paling penting. Semoga menjawab untuk Pak Andreas. Pak Kang, kita break dulu sejenak. Oke. Kita kembali sesaat lagi. Saudara FM Pondok KG Radio Network, selamat malam saudara-saudara. Kita telah mencapai di segmen terakhir di Feng Shui Sonora, masih bersama Pak Kang Hongkian, dan kita juga masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kang. Iya dong. Ada Ira. Wanita ya. Romeo Alpha, Wanita toh. wanita. Tanggal Tanggal 7 Agustus 7 bulan 8 1986. 1986 Jam 1 pagi. 1 pagi. Pertanyaannya, Pak Kang mohon tanya, kenapa saya susah mempelajari bidang komunikasi alias bahasa? Apakah terkait dengan elemen bawaan saya dan apakah ada tipsnya Pak Kang? Memang nggak cocok. Cocoknya itu memang ke bidang food science ya, teknik makanan gitu ya, industri makanan, segala sesuatu yang berunsur kayu kalau bisnisnya nanti ya. Jadi kalau memang mau bisnis ya memang yang berunsur kayu dominan. Pilihan yang kedua yang berunsur logam dominan, tetapi perbandingannya 1:4. Saya berharap bidang berunsur kayu dominan lebih diprioritaskan gitu ya. Sebetulnya kalau di bidang belajar bahasa bukan sebagai profesi, tentu saja nggak ada masalah karena buat Ira sendiri termasuk orang yang giat dan nggak gampang menyerah kalah kok. Ya, tetapi memang kalau itu nantinya dipakai memang untuk sebagai satu profesi, misalnya penterjemah, untuk mendalami sampai ke situ kayaknya nggak sanggup sih gitu. Ya karena bukan bidangnya gitu. Artinya kalau dia maksa nih Pak Kang pengen di bidang komunikasi, apakah ada tipsnya? Nggak ada sih Nggak ya. ada ya? Tapi tetap dia lain begitu ya, di bidang ya, saya, Pak Kang. tapi dia tetap mampu ya. Iya. Nah, hanya kalau dia mendalami itu dia mampu. Tapi nantinya juga kalau dia itu sebagai profesi, itu nggak menghasilkan hal yang menguntungkan buat dia. Ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab sahabat Sonora. Ini selanjutnya ada Andi, Alpha Nano Delta India. Iya. Ini laki-laki, lahirnya 8
Ya, bulan Mei iya, 1987. iya. Jamnya 18:55. 18 lewat 55. lewat 55. Oke. Tanya Pak Kang, pekerjaan yang cocok apa? Sekarang usahanya di bidang jual spare part mobil yang terbuat dari bahan besi, karet, dan plastik. Apakah cocok Pak Kang? Dan hadap rumah dan tempat usaha yang cocok nih kemana? Rumah sekarang hadap selatan. Apakah ini cocok? Serta handicapnya apa? Termasuk yang cocok, bisnisnya cocok gitu ya, rumahnya cocok. Ya. Kalau buat Ari tadi kan kita bukannya nggak mau kasih jalan, sebetulnya ada caranya, tapi juga harus dihitung rumit gitu ya. Ya. Masalahnya, toh dia masih muda gitu, kenapa nggak ambil yang cocok aja gitu, yang menguntungkan gitu. Iya, ganti Nah, bidang begitu ya Pak iya, Kang? kalau seperti Andi ini lebih enak kan, jalannya juga lancar gitu ya. Walaupun misalnya Andi itu kalau dia menambah di bidang berunsur kayu, itu kemajuannya jauh lebih cepat dibanding yang berunsur logam gitu ya. Wah, ini aja udah cocok, apalagi diganti lebih cocok lagi begitu ya Pak Kang? Betul, betul ya. Kemudian handicapnya dia, Ya. masalahnya cuma apa? Kalau dia tuh nggak sabarannya itu aja gitu ya. Dia nggak sabaran dan gampang marah. Kalau itu bisa disiasati, kemajuannya luar biasa gitu. Dan tentu saja makanya kalau lagi hari libur, sebaiknya Andi sering memakai pakaian yang gelap-gelap gitu ya. Oh, iya. Iya, supaya merefreshingkan dirinya, dan tidur pun sebaiknya gelap sekali lah ruangan gitu. Oh, jadi catatannya gelap sekali artinya kalau bisa nggak pakai lampu tidur begitu ya Pak Kang? Betul, Ya. Baik, ada lagi Pak Kang? cukup. Baik, kita lanjut. Ini ada Yani, perempuan. Iya nih. Yankee Alpha Nano India, Oke. tanggal 19 Tanggal 19 bulan September bulan 9 1988. 1988. Lahirnya jam 8 pagi. Oke. Pak Kang mau tanya tentang rumah tangga saya. Akhir-akhir ini sering bertengkar Pak Kang. Apakah pengaruh karena kamar separuh kamar tidur ini berhadapan dengan dapur? Itu nggak usah ditanya, itu memang udah sering kali dijelaskan. Ya, memang seperti itulah. Iya. Ya, bahkan kalau di dapurnya nih, air sama api itu, tempat cucian piring sama kompor berhadapan Ya. atau berdampingan dengan jarak dekat, Ya. nah itu semakin memicu gitu. Iya, Dan- iya. Iya, dan kalau dipicu lagi dengan kekeliruan lain, ada beberapa di video lalu ya, judulnya videonya pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Di situ kalau nggak salah saya jelaskan hal-hal yang jangan sampai terjadi loh ini. Jadi kalau terjadi rumah tangga bisa berubah loh gitu. Ya. Baik. Jadi juga tapi untuk Yani sendiri, satu hal jangan terlalu bawa perasaan gitu ya. Yani orangnya baik gitu ya. Nah kalau terlalu bawa perasaan juga nanti lama-lama pasangan juga nggak tahan gitu ya. Ya. Kadang-kadang kebaikan juga seringkali dinilai orang kan dari orang berbeda-beda, apalagi kalau ada kesalahan feng shui. Iya. Sehingga apa yang kita lakukan benar juga dianggapnya nggak benar gitu ya. Iya. Nah kalau kemudian Yani menyertai data suaminya, kita mau hitung juga nih kenapa bisa terjadi gitu, mungkin ada aspek lain nggak gitu Iya, iya, ya. iya, Tapi betul. hal yang tadi aja sebaiknya sudah menjadi koreksi itu ya, sebaiknya dapur dijauhkan tuh ya. Iya. Iya. Baik. Masih ada waktu satu pertanyaan terakhir Pak Kang. Iya. Ini Edi, Eko Delta Delta Yankee. Iya. Ini tanggal lahirnya 22 April 22 bulan 4 1979. 1979 Jamnya 20.00. 20.00. Nah ini mau bertanya Pak Kang, bagaimana caranya menghitung nilai kecocokan baik pada pasangan hidup maupun partner dalam berbisnis agar segalanya berjalan dengan serasi, selaras, dan seimbang? Mohon pencerahannya. Gampang. Belajar feng shui. Waduh, kalau itu butuh bertahun-tahun berguru sama Pak Kang ya. Nah,
makanya kalau bagaimana caranya ya belajar. Dan nggak ada orang yang nggak bisa kalau mau belajar, pasti bisa. Ya cuma menjadi seorang yang expert atau tidak tentu hasilnya beda dong ya. Iya, betul. Iya ya, setiap orang bisa untuk menjadi dokter. Tapi apakah semua orang bisa menjadi dokter yang berdangan dingin yang gampang sekali menyembuhkan orang? Nah, itu belum tentu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya, gampang belajar. Atau kalau misalnya enggak, beli bukunya Bakang begitu ya, Bakang? Nggak ada, itu perlu didalemin, belajar. Nggak Belajar. ada ceritanya. Kalau cuma mau lihat secara gampang nih, ini kita bicara gampangan ya. Ya. Ya misalnya saya pernah menjelaskan itu pada beberapa video itu, mungkin ada juga di video kedudukan rumah dan hadap pintu, posisi masing-masing sio gitu ya. Ya. Nah, sio yang cocok jarak 4 gitu ya. Misalnya sio macan. Ya. Habis macan kelinci, naga, ular, kuda. Macan sama kuda tuh cocok. Yang berjarak 4, jarak 8 tuh cocok gitu. Oh, iya. Nah, dari kuda 4 lagi itu adalah anjing. Jadi macan ke anjing dan ke kuda itu cocok gitu ya. Iya. Yang nggak cocok yang jaraknya 3. Misalnya tikus sama kelinci itu musuh gitu ya, musuh kecil. Tikus ke kuda musuh besar ya, berhadapan. Tikus ke ayam musuh kecil. Ini adalah dasar, tapi belum tentu si tikus sama si kuda nggak cocok, belum tentu gitu ya. Ini adalah patokan dasar. Nah, kalau juga Gan Edi mau bertanya soal ini, ya itu dipelajarin ya. Bahwa hitung aja, pokoknya kalau kita belajar jam dinding, angka 1 itu adalah posisi tikus, kedua kerbau, ketiga macan, keempat kelinci, selanjutnya naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Jarak 3 musuh, jarak 4 temen gitu ya. Nah, yang nggak termasuk adalah lumayan. Ini cuma patokan dasar. Belum tentu pada hasilnya, karena yang berseberangan misalnya tikus dengan kuda dan kelinci dengan ayam itu musuh besar, belum tentu dia musuh. Jangan-jangan setelah dihitung malah dia teman akrab gitu. Nah, untuk memahami ini itu yang perlu belajar mendalaminya gitu. Nggak bisa seenaknya ya, dan itu butuh waktu gitu ya. Tapi sebagai dasarnya toh saya udah sampaikan, mudah-mudahan juga Gan Edi yang dimaksud cuma itu doang. Kalau itu sih gampang gitu ya. Baik, Bakang, sudah tepat pukul 8. Oke. Juga kebersamaan kita di Feng Shui. Terima kasih banyak Bakang untuk waktunya hari ini. Sama-sama Hans, mudah-mudahan Hans juga selalu sukses, sahabat Sonora juga selalu sukses. Ya, sukses memang harapan kita, tetapi ingat kesehatan nomor 1. Selamat pagi. Kesehatan nomor 1. Terima kasih sekali lagi Bakang untuk waktunya. Kita ketemu di minggu depan. Sampai minggu depan.